Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya deh ya, nggak apa-apa. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada yang lagi nggak enak badan tadi temennya izin. Kita doakan semoga kembali sehat, semoga bisa mengikuti pelajaran dengan baik ke depannya. Oke baik, hari ini kita nggak jadi ulangan ya. Kemarin ada yang nanya ibu siapa ya, ibu lupa. Bu jadi ulangan nggak gitu? Kita nggak jadi ulangan, tapi insya Allah minggu depan kita jadi pembahasannya dari sistem periodik unsur. Jadi mundur lagi ya, diingat-ingat lagi sistem periodik unsur sampai dengan ikatan ion. Sistem periodik unsur sampai ikatan ion. Oke. Saya izin share screen dulu. Hari ini saya akan menjelaskan terkait ikatan kovalen. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih responnya Fitri ya. Oke. Bahasan ini adalah pokok kelima ya. Pokok kelima. Bahasan subbabnya dari ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ini panjang ya, banyak sekali yang akan kita pelajari di ikatan kimia. Kita udah masuk kepada kemarin ada ikatan ion, kemudian sekarang ada ikatan kovalen. Nah, apa sih ikatan kovalen? Sebelumnya dari awal dulu. Kemarin kan sudah dikerjain ya kuisnya, ada yang menjelaskan tentang ikatan kovalen. Gimana tuh? Ikatan kovalen. Ada yang bisa menjelaskan ikatan kovalen? Ayo. Ingat-ingat nih kalau yang bisa jawab dapat poin loh, lumayan. Maaf, Bu, saya mau jawab. Ya, Fitria silakan. Fitria apa Ikatan kovalen. Fitria, Bu. Iya, iya. Ikatan kovalen itu ikatan kovalen terjadi karena penggunaan elektron bersama-sama. Secara umum, ikatan kovalen terjadi pada ikatan non-logam dengan non-logam. Atom-atom non-logam cenderung menerima elektron yang menyebabkan antar atom non-logam saling bergabung membentuk pasangan elektron bersama. Oke. Intinya, makasih ya Fitria atas responnya. Intinya di situ ada pasangan elektron bersama, terus ikatan antara logam dan non-logam. Ada lagi selain Fitria yang mau menambahkan mungkin? Yang bisa mungkin dimengerti lebih singkat dari Fitria tapi dapat poinnya. Ada yang mau menjelaskan? Ayo, nabung nilai nih. Barangkali nanti ujiannya ternyata jelek. Nah, ikatan kovalen merupakan suatu ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersama-sama dan biasanya terjadi antara atom non-logam dan atom logam. Oke, thank you Dani. Terima kasih atas responnya. Ya, sebentar. Gue catat dulu soalnya suka lupa. Ada Dani sama Fitri. Oke, terima kasih Dani dan Fitria atas responnya. Benar ya katanya Dani sama Fitria tadi, itu terkait dengan ikatan kovalen. Ya, kita lihat di sini. Ikatan kovalen terjadi karena penggunaan elektron bersama-sama. Ada penggunaan elektron yang dipakai ya secara bersama-sama. Secara umum, ini ikatan kovalen terjadi pada ikatan non-logam dan ikatan dengan non-logam ya. Nah, tadi ada yang ngomong tadi logam dengan non-logam berarti salah. Non-logam dengan logam itu salah. Yang benar adalah non-logam dengan non-logam ya. Kemudian, atom non-logam ini cenderung menerima elektron yang menyebabkan antar atom non-logam saling bergabung membentuk pasangan elektron bersama. Atau disebut dengan PEB ya. PEB, terus ada PEI. PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Gitu. Jadi ada yang nanti ada elektron bersama. Namanya PEB. Ya. Kemudian di sini kita akan mempelajari terkait ikatan kovalen.
Nah, ikatan kovalen itu ada 3. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen lengkap, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, pertama kita akan mempelajari terkait ikatan kovalen tunggal dulu. Ikatan kovalen tunggal ini berarti ikatan tersebut memiliki satu rangkap ikatan antar atomnya. Namanya tunggal berarti satu ya. Namanya anak tunggal ada di sini. Yang anak tunggal? Yang anak satu-satunya? Saya Bu. Iya, Dani. Nah, anak tunggal biasanya anak tunggal kaya raya katanya gitu ya. Anak tunggal berarti dia cuma sendiri gitu. Ikatannya cuma satu, namanya ikatan kovalen tunggal. Nah, contoh ikatan kovalen tunggal yaitu ada satu nih ya. Ada pembentukan molekul H2. Nah, H2 ini kan dari non logam ya. Ada 2 lagi hanya berarti dengan non logam. Nah, ini contohnya. Ini saya coret dulu. Di sini ada ikatan kovalen tunggal, di mana kita tulis awalnya. Kalian sudah belajar struktur Lewis, maka H itu kan atomnya satu ya. Satu H gitu. Maka ya elektron valensinya ya satu gitu ya. Maka di sini hanya satu, boleh pakai titik atau pakai silang. Nah, karena ada 2, kita tulis ini yang pertama, ini yang kedua. Biar nggak bingung ya. Walaupun dia sama-sama senyawanya H, atomnya H, tapi kita pakai di sini dot yang satu cross, silang ya, biar nggak bingung. Nah, ketika digabung menjadi H2, dia bergabung menjadi satu ikatan seperti ini. Nah, maka ketika kita tuliskan, dia akan menjadi satu garis. Jadi kalau udah 2 gini ya, udah duplet, dia ditarik garis seperti ini. Nah, makanya kemarin ada saya suruh tulis ya di soal nomor terakhir itu, gambarkan struktur Lewisnya dan juga struktur garisnya. Ini namanya struktur garis nih. Karena dia bentuknya garis. Kemarin ada yang cuma sampai di struktur Lewisnya saja, di titik sama dotnya, struktur garisnya enggak. Jadi makanya kalau baca soal diperhatikan ya gitu. Perintahnya apa, detailnya apa, jangan sampai karena cuma nggak gambar struktur garis kalian jadi dapat jelek gitu kan. Itu sayang-sayang banget. Nah, ini banyak lagi selain pembentukan H2, misalnya kayak O2 gitu ya. O2, terus O2 itu tidak tunggal ya, ada rangkapnya. Terus juga misalnya BR2 yang seperti itu. Nah, itu molekul H2, itu kovalen tunggal. Nah, contohnya ini ada molekul Cl2 dan F2. Kalau kalian bisa lihat, Cl dan F ini merupakan struktur non-logam. Senyawa non-logam. Dua-duanya non-logam. Menggunakan molekul Cl2 dan F2. Nah, ini ada Cl2. Ini kita lihat ya, elektron valensinya kan 7 ya. Cl itu nomor atomnya 17. 17 Cl. Maka dia ada 2, 8, dan 7. Nah, si 7-nya ini kita buat menjadi seperti ini. Awalnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, yang satu, walaupun atomnya sama, senyawanya sama, dia dibuat, yang satu dibuat silang, yang satu dibuat titik ya, atau lingkaran, agar tidak bingung. Nah, ini ketika digabung ya, misalnya disuruh tulis struktur garis, maka ditulisnya Cl. Yang ini kan nggak usah ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih elektronnya nggak usah. Dia yang gabung kan cuma ini. Maka ditulis garisnya 1. Seperti ini. Gitu. Ini makanya rangkap 1. Dibilang rangkap 1 tuh ini. Ikatannya ini cuma 1. Nah, sama juga dengan struktur Lewis dari F2. F itu berapa nomor atomnya? Nomor atom dari fluorin? 9. Ya, 9 nada, betul. Oh, baru ada suaranya nada, tadi nggak ada. 2, berapa? 8 dan, nggak 8 ya, 10. 2 dan 6 ya? Dan 7. Iya, betul, Sinta, 6. Maka ditulislah di sini. 7, oh kok 6 sih? Kan 7, Bu. 7. 7, Bu. Iya, ya. 7. Maka ini 7 ya, dibikinnya 1 sama. Ini juga 1. Gitu.
Apakah ini memenuhi aturan oktet, si F-nya? Si F-nya enggak ya, karena dia cuma ada memenuhi karena dia sama berikatan sama ini menjadi 8. Begitu juga dengan F yang di sebelah sini ada 8 gitu ya. Maka yang di sini menjadi kalau struktur garis adalah F garis F. Gitu ya. Maka itu namanya struktur garisnya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain? Dari sini? Ada yang mau ditanyain dari sini? Oke, kalau nggak ada ibu lanjut. Ini masih kovalen tunggal. Kovalen tunggal ini pembentukan molekul HCl. Ya, oke, HCl. Nah, ini ada ikatan kovalen tunggalnya. Kita lihat. Ikatan kovalen tunggal. Ya. Nah, kita cari dulu tadi H-nya berapa, nomor atomnya 1. Maka elektron valensinya yaitu 1. Cl itu elektron valensinya adalah 7 ya. Nah, dibuat dulu nih struktur Lewisnya. Ketika digabung, ya, karena dia sudah bentuk molekul, kemarin ada yang nggak disuruh gambarkan struktur Lewis dari molekul apa ya, lupa. Itu cuma ditulis ini doang terpisah. Nah, harusnya digabung seperti ini struktur Lewisnya. H bergabung dengan Cl, ya. Nah, ini dia cuma 1 nih di sini. Maka dia jadinya tunggal. Jadi kovalen tunggal. Nah, ini si H-nya ada 2 berarti dia duplet. Kemudian si Cl-nya ada 8 yang berarti dia oktet. Gitu. Karena 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka rumus molekulnya nanti kita akan belajar di semester 2 ya, ada rumus molekulnya itu HCl. Gitu ya, dia bergabung menjadi HCl. Nah, ini masih terkait kovalen tunggal. Untuk kovalen tunggal sudah dipahami? Sudah bisa dipahami untuk kovalen tunggal? Sudah, Bu. Oke. Kita masuk kepada ikatan kovalen rangkap 2. Dari rangkap itu ada 2 jenis ya. Ada rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, di sini ikatan kovalen rangkap terdiri dari ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, maka perhatikan contoh ini. Contohnya adalah O2, struktur molekul O2. Boleh dibantu O2 itu berapa nomor atomnya? 8. 8. Berapa nada untuk konfigurasi elektronnya? 2 dan 6. 2 dan 6. Oke, terima kasih Nada. 2 dan 6. Maka adalah 6 ya, elektron valensinya adalah 6. Kita buat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang bulat-bulat di sini. Di sini. Kemudian dia digabung. Nah, dia akan bertemu nih. Si 2 ini bertemu. Jadi ada 2. Ya kan di sini ya, ketika bertemu dia ada 2. Nah, kalau ada 2, garisnya berarti ada 2 nih. Karena yang berpasangan ada 2. Artinya makanya kovalen itu ikatan bersama-sama. Ini yang dimaksud dengan bersama-sama tuh ini. Dia pemakaian bersama. Si O yang kiri pakai yang kanan pakai yang kiri ya. Maka ketika digabung, struktur garisnya menjadi seperti ini. O rangkap 2. Ini kayak gambar orang. O rangkap 2 ya. Atau ini bentuk molekulnya ya, kalau misalnya diilustrasikan, misalnya melalui aplikasi, dia akan seperti ini. Ada rangkapnya di 1 dan 2. Ini masih banyak lagi struktur molekul yang rangkapnya 2. Kemudian kita masuk kepada kovalen rangkap 3. Contoh dari N. N berapa nomor atomnya? 7 ya? Berapa konfigurasi elektronnya? 2 dan 5. Bu, bagaimana caranya tahu? Kan dia harus sendiri-sendiri ya tersebar. Misalnya seperti ini. Kan ada 1, ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bu, bagaimana tahu kalau si N ini harus lari kepada si N yang satunya lagi?
Nah, atau misalnya juga ini juga. 1, Duluan 2, 76 dibanding 2. 3, 4, 5. Ini ya. Bu, kenapa tidak seperti ini? Kenapa akhirnya kita bisa berpikir dia rangkap 3? Harusnya kan seperti ini ya struktur Lewis ya. Harusnya seperti ini kan ya struktur Lewis. Nah, akhirnya kenapa akhirnya dia bisa jadi rangkap 3? Ya. Nah, coba kita tulis lagi N-nya. 1, 2, 3, 4. Dia masih dengan daripada minggu kemarin kan? Oke. Bisa aja Bu dia cuma rangkap 1 di sini, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia rangkap 1, dia terlalu banyak elektron bebasnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Terlalu banyak elektron bebasnya. Dan ini tunggal. Dan ini tunggal nih. Yang ada 2 di sini tunggal. Ya. Ini kalau 2 masih duplet, maksudnya masih bisa untuk dia elektron bebas, pasangan elektron bebas dinamanya. Tapi yang ini dia 2, terlalu banyak elektron bebasnya. Ada 1 sama 1 dibuang-buang ya, gitu. Padahal dia bisa berpasangan. Coba kalau yang di sampingnya, berarti ini tidak bisa karena tadi terlalu banyak. Sekarang kita bikin n-nya. Di sini ada 2 lagi. Ya. Bu, bisa aja dia berarti rangkap 2 ya di sini. Oke. Bisa aja dia rangkap 2. Nah, sekarang ada yang bisa berpasangan. Dia udah berpasangan nih walaupun pasangannya sama diri dia sendiri ya. Yang ini yang titik dot 2 ini. Dupletnya walaupun dengan dia sendiri nggak masalah, namanya pasangan elektron bebas. Dia punya ini 2 ini. Ada yang bisa berpasangan sebenarnya, ya kan? Bisa berpasangan, maka dipasanginlah mereka. Gitu ke sini. Maka dia akan menjadi rangkap 3 gitu. Tujuannya untuk apa? Tidak berbuang-buang elektronnya ini. Kok ada yang pisah, harusnya disatuin ya. Nah, harusnya disatuin tapi dipisahin gitu. Sayang. Makanya temukanlah jodoh mereka sesama elektronnya gitu ya. Nah, dipasangin gitu. Oh, untuk yang ini bagaimana Bu? Ini nggak masalah karena dia ada duplet walaupun dia punya dia sendiri. Maka si N2 ini senyawanya merupakan ikatan kovalen rangkap 3 ya. Ada 3 rangkap. Karena dia maksimal itu di struktur Lewis harus duplet. Artinya dia harus berpasangan walaupun dengan diri dia sendiri kayak si N ini. Itu namanya kovalen rangkap ya. Ada rangkap tadi kita baca rangkap 1, rangkap 2 dan rangkap 3. Coba lihat O. Kenapa O tidak berpasangan yang ini, tidak berpasangan dengan yang ini? Karena dia sudah duplet kepada diri dia sendiri ya. Dia sudah 2 nih. Gitu. Kalau berpasangan lagi, dia akan nanti jadi rangkap 3 kan? Atau rangkap berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Rangkap 6, padahal nggak ada. Gitu. Maka kalau sudah dia duplet walaupun dengan diri dia sendiri, is okay, nggak apa-apa ya. Kecuali ini ada 1 nih nanggung, dia harus bisa, maka digabunginlah menjadi rangkap 3. Okay. Untuk kovalen ikatan rangkap, ada yang ingin ditanyakan dahulu? Ada? Oke. Sinta mau nanya, Sinta? Ini handphonenya sekarang udah boros banget baterainya. Berarti udah ini, udah agak Sinta rusak. Cahya ada mau nanya? Atau Elvina? Tidak, saya pakai nih. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Sekarang itu jam Iya, udah ada jebol di baterai. 8:30 paling kita sebentar ya, kita sampai ikatan kovalen soalnya. Silakan kerjakan nanti di LMS soalnya sudah saya upload sampai jam 1. Ada ikatan kovalen koordinasi, termasuk pada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini terbentuk jika sepasang elektron digunakan bersama berasal dari salah satu atomnya. Artinya, nanti kita seperti apa Bu maksudnya? Atom yang berikatan kovalen koordinasi, salah satunya mempunyai pasangan elektron bebas atau PEB. Ya, jadi PEB ini disebutnya dengan pasangan elektron bebas.
Nah, pasangan elektron bebas ini ya, jadinya dia punya pasangan elektron bebas. Bagaimana contohnya? Ikatan kovalen koordinasi terbentuk jika sepasang elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atomnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Harus mempunyai pasangan elektron bebas. Ini yang digarisbawahi ya. Nah, kita contoh. Ini ada apa? Ada yang tahu ini dari senyawa apa? Molekul apa? Boleh ditulis. Ada yang tahu molekulnya apa namanya? H-nya, N-nya ya. Ada N. Terus? Ada yang bisa jawab? Kemana nih? Alisa? Bisakah kamu membantu Ibu? Berapa? Ini nama molekulnya apa? Yang N nitrogen bukan, Bu? Kenapa? Yang N nitrogen. Iya, Bukan ya, Bu? maksudnya iya benar-benar. N itu nitrogen. Maksudnya kalau ini kan namanya SO2 ya. Ini senyawa SO2. Nah, kalau ini senyawa apa namanya? Kalau digabung? NH4. Senyawa golongan 1 bukan, Bu? 1A. Bukan. Maksudnya Ibu nama molekulnya apa gitu? Misalnya HCl, terus SO2 gitu. Nah, ini apa? N apa? NH4. Ah, betul, NH4. Siapa tuh yang jawab? Kayak Fitri ya. Iya, Bu. NH4. Nah, itu maksudnya. Ada positifnya, berarti NH4+. Artinya apa sih, Bu? Plus ini nanti kita pelajarin di sini. Ini adalah contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Mohon diperhatikan ya, untuk ikatan kovalen koordinasi. Ini H-nya ini ada satu elektron ya. Misalnya Ibu tulis di sini X aja deh. Ini sebenarnya kan X nih, bukan H plus X. Oke. Sekarang si NH dia terbentuk dari NH3. Ini kalian bisa buat sendiri ya nanti NH3. Ini terbentuk dari NH3 ditambah H. Oke. Nah, ini terbentuknya seperti ini. Sisa 2 pasangan elektron bebas. Ya, ada pasangan elektron bebas di N-nya. Ini punyanya N nih yang bulat-bulat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Elektron valensinya ada 5. Kemudian, si H ini punya 1 elektron. Kemungkinan untuk dia gabung bersama N, ini kan sudah duplet ya. Sudah duplet, sudah stabil. Ketika dia ada yang menyerang si H-nya, dia tidak bisa berikatan. Karena walaupun dia cuma 2 di sini, bisa aja Bu misalnya ditarik garis. Jadi yang elektronnya yang bebas cuma si N. Nggak bisa. Karena nanti nggak stabil dia bentuknya. Bagaimana menganalisa dia biar stabil atau tidak? Ya dilihat dari sini N-nya sudah duplet nih. Walaupun punya dia sendiri gitu ya. Nah maka dia bergabunglah sama H. H berarti H yang satu di sini kan nggak bisa ya. Nggak bisa untuk bergabung nih sama ini. Dia tetap aja di sini, nggak bisa hilang gitu aja ya. Jangan dihilangin gitu aja. Dia masih punya 1 di sini. Akhirnya ketika bergabung, N-nya ya yang 2 ini yang duplet, dia ngasih ke H, berikatan ke H ke sini. Menjadi seperti ini. Jadi H-nya nempel ke N-nya, si N-nya duplet ini. Dia nempel. Si N-nya ya udahlah kasih biar nempel ya, kasih lemnya. Gitu. Dia kan kelebihan nih pasangan elektron bebasnya. Dikasih satunya segini untuk dia saling berikatan. Nah, si H-nya tadi kan masih 1 ya. Ada 1 di sini. Nah, maka dia bergabung menjadi garis-garis nih. Kan 1 ya, soalnya ini 1, 1, 1 gitu ya. Nah, ini tadi si N-nya ngasih ke H. Ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Karena si N-nya, dupletnya tadi, ngasih ke H, nempelin ke H. Makanya dia koordinasi, artinya ya udahlah, kasih aja ya gitu, kasih aja, dikoordinir aja sama si N. Misalnya kayak ketua kelas, ya udah nih tugasnya dikumpulin aja ke nada gitu. Nah ini akhirnya semua dikasih ke nada, tapi nada juga berhubungan sama si yang teman-temannya. Nah ini sama nih, kayak ikatan kovalen koordinasi. Nah ikatannya dia tetap tunggal ya, 1, 1, 1.
Nah, H-nya tadi masih ada sisa 1, ditaruh kemana menjadi H positif. Artinya dia kelebihan ya. Positif kan kelebihan elektron. Gitu. Kelebihan elektron, maka dia akan bisa memberi elektron nantinya. Gitu, karena dia kelebihan 1 elektron. Nah, ini ada ikatan kovalen koordinasi. Contoh lainnya ada SO2. Ya, senyawa SO2. Ini dot semua ya, tapi diwarnainnya merah sama biru. SO2. O itu ada elektron valensinya, O itu ada 6. Ya. Elektron valensi CS-nya ada 6 juga. Ya. Ada 6 dan 6. Nah, Bu, kenapa si O-nya tidak ditaruh di sini? Gitu ya. Atau cuma 1 di sini, misalnya. O, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, S di sini. 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. 6. Terus O-nya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, ini ada 1 di sini. Bu, kenapa nggak sepertinya ya jadinya 1 aja ya gitu kan? Kenapa akhirnya 1 aja? Nah, kenapa ini disebutnya kovalen koordinasi CS di sini? Nah, kita kan harus mencapai duplet ya. Mencapai duplet. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini kurang 1. Nah, ini si satunya ini ya. Si satunya ini yang di sini bisa berikatan sama si ini kan ada 2 ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, si S-nya itu ada. Oh ya, jadi dia harus duplet. Bagaimana untuk memenuhi dupletnya? Gitu. Bagaimana untuk memenuhi dupletnya? Nah, ini ya, yang ini itu bisa berikatan bersama yang 1 ini. Ini kan sudah duplet juga ya. Nah, maka jadinya akan seperti ini nih nanti. Saya hapus dulu deh di sini. Nah, ini. Dia harus duplet. Awalnya duplet 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus S-nya itu ada, S-nya ini udah 2 di sini. Nah, ini ada yang bebas nih 1 ya. Ada yang bebas 1 1. Sedangkan di sini bebasnya ada 2 di sini. Nah, maka bisa dipasangkan. Ya, ini pasangan sama ini pasangan sama ini. Gitu. Nah, dia akan menjadi rangkap di sini menjadi rangkap 2. Gitu kan. Nah, di sini kenapa akhirnya tidak rangkap 2, Bu? S-nya. Kenapa O-nya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini saya nulisnya 7 ya. Oh, benar-benar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa akhirnya si ikatan kovalen koordinasinya di sini? Nah, tadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, saya kelebihan ini, sorry. Nih, dia ada di sini. Sedangkan yang 1 ini ya bisa berikatan dengan ini. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. S-nya ada 6. Kemudian dia bisa berikatan sama yang ujung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X dan nah, ini bisa menjadi ikatan di sini menjadi ikatan kovalen koordinasi. Coba ya, ini mungkin nggak kelihatan ya. Coba. O-nya tadi elektron valensinya berapa? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus S-nya juga ada 6.
Oke, nih. Seperti ini. Nah, ini kan mereka udah masing-masing yang sama. Nah, ini ya, si S-nya ini bisa berhubungan dengan yang ini. Ya, menjadi ini tadi rangkap 2. Oke, karena dia masih ada 2. Nah, sisa 2 di sini tidak bisa berhubungan sama ini. Nggak bisa rangkapnya jadi 2 begini. Itu Bu, kenapa tidak bisa? Karena dia harus memenuhi aturan oktet dan duplet. Seperti itu. Si S-nya ini nggak bisa berhubungan sama sini. Kenapa tidak bisa? Karena O, pasangan elektron bebasnya harus 4, sama kayak yang ini. Sedangkan ini kalau misalnya dirangkap seperti ini, dia menjadi cuma 4 ya. Nah, makanya dia tetap menjadi pasangan elektron koordinasi. Ini gambarnya seperti ini. Ya, nanti kita coba pakai yang lain. Nah, ini kuis yang kemarin. Ini jangan dikerjain lagi ya. Kemarin ada yang tiba-tiba saya suruh nulis H2O, tiba-tiba nulisnya KBR. Saya nggak tahu tuh dari mana ya. Terus juga soal-soalnya nggak tahu kalian dapat dari mana, saya nggak paham. Ada juga yang sama persis ya. Nah, itu diperhatikan lagi. Nah, ini kuis untuk hari ini 3 November 2021 ya, ada di slide-nya juga. Udah saya taruh di LMS juga. Ini kita kerjain coba salah satu. Ikatan kovalen. Ini prosesnya ya. Jadi dari kalian tulis dulu struktur Lewisnya, elektron valensinya apa. Nah, ini kita coba nomor 2. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu untuk ini ya, sebagai nilai tambahan juga. Ada HNO2. Untuk H elektron valensinya berapa? 1. Oke, ada 1. Kemudian elektron ini H ya. Untuk N berapa? 5. Ya. Kalian udah paham ya dapat dari mana ya? Ini nggak usah Ibu jelasin lagi ya. Elektron valensi, kalian tulis dulu konfigurasi elektronnya. Untuk O berapa elektron valensinya? 6. 6. Ya. Sekarang kita akan tulis, mohon diperhatikan ya semuanya. Dan ada lagi tiba-tiba disuruh HNO2, kalian nulisnya semana-mana. Karena saya nggak tahu melihatnya soal dari mana itu. Kalau nyontek ya jangan beda dari soal ya, disuruhnya apa gitu ya. Terus dijawabnya apa gitu. Oke, HNO2 ya. Kemudian pusatnya di mana? Kita harus tahu. Berarti kita terus struktur Lewisnya hanya ada 1. Kita misalnya pakai silang ya. N-nya ada 1 ya. Ini 1, ini 1. N-nya ada 1, ada 5. Kita pakai bulat. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian O-nya ada 2. Ada 6. 1, 3, 4, 5, 6 gitu ya, kita tulis di sini. Nah, kita tulis H. H berarti titik pusatnya adalah si N. Apa pusatnya? N. Kita tulis N. N-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berhubungan sama si H di sini 1, 5. Nah, punyanya H. Oke, sekarang O-nya ada 2. Maka ini kan udah 2 ya, udah duplet, berarti kita bisa O-nya taruh di sini. Sama di sini. Maka kita bisa tulis 1, 2, 3, 6 ya. Oke. Ini ada ini. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar.
Ini bisa aja ditulis ya seperti ini. Rangkapnya jadi gambarnya H garis N garis O garis O. Dilihat nggak ada masalah ya di sini. Ya, nggak ada masalah. Ini bisa rangkap satu, rangkap satu, rangkap satu. Ada yang bermasalah. Ada yang tahu bermasalahnya di mana? Dia harus pasangan elektron bebas. Ini sudah berpasangan ya elektron bebasnya ya. Yang ini juga udah 2. Namanya pasangan kan berdua. Ada satu pasangan elektron bebas. Di sini ada satu elektron bebas, cuma satu, nggak berpasangan. Dari atom ini ya. Bu, ini kan berpasangan, Bu, ada 2, tapi dia atomnya beda. Yang ini yang ini dari O yang pertama, ini dari O yang kedua, ya kan? Dia beda. Nah, untuk itu si N-nya ini akan kita rombak, berarti ini adalah struktur yang salah. Kenapa salah? Karena masih ada pasangan elektron, masih ada satu elektron bebas. Seenggaknya kalau ikatan kovalen koordinasi atau ikatan kovalen itu cuma punya 2 elektron bebas. Kecuali tadi kayak H ya, beda lagi. Oke, berarti ini adalah elektron yang salah. Ada yang bisa membantu Ibu, mungkin bisa coret-coret di sini juga ya. Coba Ibu kasih pengaturan note-nya. Kalau dia bisa nyoret di sini, kalian kalau bisa ngerjain ini benar, Ibu kasih suruh ngerjain nomor 4 aja. Ya, di kuis hari ini. Nah, coba note-nya. Oke, udah Notion-nya udah bisa semuanya, bisa di Notion. Di note, dicoret-coret. Ada yang mau mencoba? Yang benar seperti apa jadi? Ini ada yang mau coba coret-coret di sini? Bisa kalian coret-coret kok. Coba aja, klik yang gambar pulpen itu ya. Coba. Kalau misalnya ada yang bisa, kalian cuma ngerjain nomor 4 aja. Nomor 4 yang SO3. Ada yang bisa? Gimana caranya? Koordinasi dari HNO2. Ada yang mau coba cara-cara? Nggak ada nih. Saya mau coba. Oke Fitria, silakan coret-coret di sini. Fitri. Tapi nggak tahu juga benar atau enggak. Ya, nggak apa-apa, coba. Pencet pulpen ya, Bu? Ya, yang pulpen. Kamu dari HP ya? Iya, Bu. Iya, coba. Bisa Fitria? Halo Fitria? Oh, udah tuh. Maaf, Bu, itu benar nggak, Bu, kayak gitu? Itunya nulisnya kayak saya bingung, Bu. Mana nih, belum kelihatan, baru H doang. Ya, Bu, bentar, Bu. Saya lagi edit.
Aku saya kok jadi bingung ya Bu nulisnya Bu. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Oke, agak susah ya emang kalau di handphone motoriknya. Oke, terima kasih Fitria udah berusaha ya, udah mau usaha. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba Ibu jelasin ya. Tadi N ada 5, 1, oh pakainya titik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berhubungan dengan H, 1, dengan O ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, ada 6. Ini N-nya 1, 2, 3, 4, 5. O-nya ada 1 lagi. 4, 5. Ini udah benar yang ini. H-nya duplet ya. N-nya coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah oktet. Tapi ini ada 2 ya. Nah, ini kita bisa pakai, ini udah langsung aja, ini kan ada 2 ya. Ini ada 2 juga. Ada 1 yang kosong. Maka diisilah dia sama yang ini. Ya, menjadi rangkap 2. Dan-nya dia akan gabung. O-nya itu ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Dia berikatan sama ini. Maka pindah nih. Pak ini ke sini. Oke, ini jadi rangkap 2. Oke, jadi rangkap 2. Terus yang ini Bu kemana? Yang ini N-nya 1 kemana? Ya kan? N1 kemana? Pertanyaannya. Nah, N1 ke sini bisa nggak Bu? Jadi rangkap 2 juga. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu ikatan itu ada rangkap 2 ya, dalam satu molekul ini rangkap 2-nya ada 2 kali, itu jarang sekali ditemukan. Maka si X ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di sini cuma 1. Maka kalau berhubungan sama ini tidak bisa. Kenapa Bu nggak bisa? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ditambah ini 8, tapi X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Dia akan oktet juga, memenuhi aturan oktet dan duplet. Nah, tapi nanti dia akan berbeda. Maka, X-nya ini, ya, X-nya yang di sini, dia akan berpasangan sama yang sampingnya. Maka ini kita hapus. Ya, dia akan di sini. Kok saya tulis lagi. Gini. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Nah, sekarang ada 2 di sini N-nya. Nah, maka N-nya ini, ya, karena ada yang bebas, dia berikatanlah sama ini. Sama si O-nya ini. Nah, ini nanti yang disebut dengan kovalen koordinasi. Karena koordinasinya dari si N. Ya, maka kalau di struktur garisnya adalah H, N, O, strip O. Ada rangkap 2 di sini. Jadi si N-nya ini yang koordinasi sama O. Sehingga semuanya akan menjadi oktet ya, sehingga semuanya akan menjadi oktet. Ini 8, si N-nya juga menjadi 8. Nah, semuanya adalah pasangan elektron bebas ya, semuanya ada pasangan elektron bebas. Bu, kenapa tadi si X yang ini tidak berhubungan sama yang ini? Kenapa nggak jadi rangkap gitu? Nah, kalau misalnya jadi rangkap dia tidak bisa. Alasannya karena strukturnya harus cuma 1 rangkapnya.
gitu. Maka dia tidak bisa rangkap di situ. Ya, nah itu nanti kalian pelajari lagi terkait koordinasi, banyak contohnya bisa dilihat ya terkait dengan ikatan koordinasi. Nah ini nomor 2 udah dikerjain tapi ditulis ulang ya. Bagaimana gambarnya, prosesnya seperti apa. Gitu, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait ikatan kovalen? Semoga paham ya, ngerti ya. Oke, dikerjakan segera tugasnya. Nah, udah lumayan banyak nih yang join 26. Kemana nih? Elisa, Sinta, Dani, Sukma, Gisel, Nasya, Fitria, Sena, Helmi, Asia, Dea, Suhaila, Wahyu, Amelia, Zulfa, Gunawan, Elvina, Titi.